Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan logika dan intuisi, inilah suara rakyat pinggiran dari kawasan dataran tinggi tertinggi di Indonesia. Apa amal ibadah saya bisa diterima Habib Umar, duduk di sampingnya, foto, mencium tangan beliau, bahkan dikasih makanan, disuapi oleh beliau. Intinya kalau gue sih ngelihatnya Itu video podcast beberapa bulan yang lalu, tapi belum cukup lama. Dan setiap kali video itu melintas di beranda, maka seketika auto langsung terasa geli, bahkan begidik, tapi lebih tepatnya sangat jijik. Dulu Pak Ijo mengenal bahwa Deddy Corbuzier adalah sosok yang sangat smart, sangat cerdas, apalagi beliau itu master mentalis, kemudian praktisi Wing Chun, pokoknya badannya atletis, cerdas lah, memiliki intelijensi yang sangat luar biasa. Kemudian ketika Deddy menjadi mu'alaf, kami bersyukur sekali, dan seiring dengan rasa syukur tersebut banyak pihak pula yang kemudian mengkhawatirkan karena sepertinya Deddy Corbuzier memilih guru yang keliru, dan boleh jadi keliruan tersebut menunjukkan hasilnya ketika ternyata Deddy Corbuzier pun telah keracunan virus Mbak Alawi. Bagaimana tidak, karena dari video yang bisa dilihat tadi, ketika seorang Deddy Corbuzier bertanya, apa sih amaliyahnya si Deddy ini sehingga dapat dipertemukan dengan seorang Kumar, dapat foto bersama, dapat cium tangan, bahkan dikasih makan dan disuapin. Si Kumar ini adalah seorang Habib Ba'alawi yang berasal dari Yaman dan tinggal di Yaman sana. Waktu itu kebetulan didatangkan ke Indonesia sebagai bagian mungkin propaganda untuk kampanye atau campaign atas mulai merebaknya pemahaman masyarakat dari karena tesis Kiai Haji Imaduddin. Alkisah waktu itu si Kumar Habib Ba'alawi dari Yaman ini didatangkan ke Indonesia, dan waktu itu si Deddy Corbuzier ini diundang oleh Habib Jin dan Setan untuk bertemu dengan si Kumar tersebut. Sehingga Deddy bertanya seperti tadi, apa amaliyah Deddy? Amaliyah Deddy yuk gampang-gampang saja, karena Deddy itu seorang artis, seorang selebritis yang punya podcast terbesar di Indonesia. Misalnya, walaupun Deddy itu orang yang alim dan soleh, hanya seorang marbot atau bahkan hanya seorang tukang parkir, apa mungkin akan diundang dan dipertemukan dengan si Kumar dari Yaman itu? Jawabannya tentunya tidak sama sekali. Jadi di sini yang cenderung menjadi keprihatinan atau bahkan sesuatu yang cenderung sangat menjijikkan sekali, karena dalam podcast tersebut Deddy bersama dua sosok Mbak Alawi sampai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah justru ingin menunjukkan di situ mereka bertiga ingin menyampaikan bahwa Islam yang sesungguhnya agama yang rahmatan lil alamin adalah merupakan agama yang memiliki kelas-kelas, memiliki golongan-golongan yang eksklusif dan tertentu saja. Padahal kita tahu Islam itu mengedepankan kesetaraan, tidak pernah mengajarkan untuk membangun kelas-kelas eksklusif, kelas-kelas non-eksklusif, atau golongan-golongan tertentu. Jadi netizen sekalian, kalau ingin melihat sosok syaitan yang berwujud manusia dan dapat tertawa terbahak-bahak, maka lihatlah di tayangan video podcast Deddy Corbuzier yang tadi. Paling tidak di situ ada dua sosok syaitan yang berwujud manusia yang tertawa terbahak-bahak. Kebetulan pada waktu itu Deddy itu nggak dikasih sama si Kumar daging yang masih ada tulangnya. Coba bayangkan, seandainya waktu itu Deddy dikasih daging yang masih ada tulangnya, nih saya tulangnya udah dimasukin ke saku sama Deddy Corbuzier, dibawa pulang,
dibikin jimat dan dijadikan kalung. Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk mentauhidkan seorang tokoh, untuk mengkultus individukan seorang. Karena tauhid atau mentauhidkan seorang itu adalah bagian dari syirik yang bisa menjerumuskan seorang terjerumus kepada syirik akbar. Sedangkan yang dipertontonkan oleh Deddy Corbuzier dan dua sosok Boolawi tadi adalah suatu yang betul-betul sungguh sangat menjijikkan, karena sama sekali tidak mencerminkan bagaimana ajaran Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in, dan para salafus soleh. Padahal para habaib Ba'alawi itu kan mereka selalu mengklaim, selalu mengaku-aku sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan sampai pakaian istri Deddy Corbuzier yang mereka katakan menggunakan cosplay sudah seperti para istri Habib-Habib. Kemudian oleh Deddy dikatakan iya karena istrinya juga berdarah Arab, karena dari Irak. Kemudian oleh mereka, oh pantas mukamu. Orang para Ba'alawi itu, mereka itu Arab KW, Arab diketahui bahwa Habaib Ba'alawi bukanlah orang Arab hanya mirip Arab, tapi mereka adalah Yahya, Yahudi Yaman, atau keturunan imigran Yahudi Yaman. Indonesia itu mengedepankan persatuan dan kesatuan, tidak mengedepankan kasta-kasta. Sudah lewat yang sudah berdemikian itu. Bukan berarti kita harus mengecilkan atau tidak saling menghormati. Ajaran saling menyayangi dan saling menghormati pun sudah dengan jelas disampaikan dalam Islam. Jadi tidak perlu ada pembagian kelompok-kelompok yang cenderung sudah membuat jurang-jurang pemisah antara umat dan pemimpinnya. Di podcast tersebut dijelaskan kan bagaimana itu si Kumar Habaib dari Yaman itu untuk bertemu dengan umat, acaranya di Istiqlal. Sedangkan untuk ketemu dengan para artis dan lain-lain ketemunya di ballroom atau apalah tadi. Demikian, sudah demikian saja. Ini hanya sebuah keprihatinan dan rasa yang cenderung sangat jijik dengan pola dan tingkah para setan-setan yang berwujud manusia yang membungkus dirinya dengan dalil-dalil keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah agamis. Semoga ini dapat semakin menambah kekuatan dan keimanan serta ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah bagi kita semua, memberikan petunjuk dan pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kecuali untuk gerombolan Ba'alawi dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.